Tidak akan ada kesetiaan pada sesuatu yang diharamkan Allah. Semua hanya berujung pada hawa nafsu. Semua hanya berujung pada hawa nafsu. Jadi sesaat sekali itu, sesaat sekali. 4 tahun Anda kira lama, cepat bagi orang yang diambil pacarnya dinikahi orang lain. Permasalahan judi online, pinjaman online, permasalahan mohon maaf, ya, seks bebas, narkoba, ya, yang sudah merajalela di negara kita, di tempat kita, di daerah kita, adalah salah satu bukti perkataan Nabi SAW dari zaman dahulu. Perhatikan hadis Nabi ini. Kata Nabi SAW, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' tuba lil ghuraba." Perhatikan ini, dari jauh-jauh hari Nabi SAW sudah mengatakan, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' tuba lil ghuraba." Islam akan dimulai dalam keadaan asing, aneh, dan akan kembali di akhir zaman dalam keadaan asing dan aneh. Tubalil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang menjaga keanehannya, keasingannya dalam istiqamah di jalan Allah. Anda tahu apa arti asing dan aneh? Sedikit sekali yang mau istiqamah di dalam agama ini, teman-teman. Asing karena dia sedikit. Gharib itu dalam istilah bahasa Arab orang yang spesial, orang yang aneh sendiri. Yang lain tidak sholat, dia sholat. Yang lain nggak pakai jilbab, dia pakai jilbab. Ini orang-orang asing, orang-orang aneh yang sudah disebutkan di zaman Nabi. Yang lain pacaran, dia nggak pacaran. Iya, teman-teman, di negeri-negeri, sekolah-sekolah negeri, orang kalau nggak punya pacar dikatakan katro. Sebaliknya, orang-orang yang tidak pacaran inilah orang-orang yang guroba, yang kata Nabi, tubalil guroba, beruntunglah orang-orang yang menjaga keanehannya, keasingannya. Semua medsosnya, ya, akhwat-akhwat, perempuan-perempuan narsis dengan foto-fotonya. Ya. Tapi ada akhwat yang tahu bahwa kalau saya pasang ini, saya bisa jadi fitnah bagi laki-laki, bisa jadi alat sihir, bisa jadi alat dukun. Naudzubillah min dzalik. Kita nggak pernah tahu. Alat santet dan seterusnya. Maka batasi. Ya. Khusus para akhwat, batasi. Kenapa? Karena memang kalian aurat. Ya. Jaga baik-baik diri kalian. Percaya, walau kalian cuma fotonya bunga-bunga, suami kalian akan ditakdirkan untuk menatap wajah kalian. Ya. Percaya, ada jodohnya. Ya. Percaya ada yang mempertemukan. Semakin indah pertemuan seseorang jika dilalui dengan, ya, awal yang justru mereka tidak pernah saling kenal. Mereka pasrahkan jodoh kepada Allah. Allah yang mempertemukan siapa yang ingin dipertemukan. Begitu juga dengan laki-laki, menjaga diri dari fitnah. Iya. Nggak usah follow perempuan-perempuan yang nggak penting, teman-teman. Iya. Tidak akan mendekatkan jodohmu orang-orang yang kamu follow. Nah. Dan tidak akan jadi jodohmu kalau kamu follow dia. Ya. Daripada menggantungkan hati kepada makhluk, mending sempurnakan kepada Rabb. Ya. Sempurnakan pada Allah. Begitu juga dengan akhwat. Daripada menggantungkan hati kepada makhluk, lebih baik sempurnakan tawakal kepada Rabb. Ya. Sempurna. Ya. Disitulah kehebatannya seorang yang jomblo, yang betul-betul sempurna. Tapi kalau dia jomblo, dia berasa saya insya Allah syar'i Ustaz, tapi hari-hari tiap malam masih chat dengan akhwat. Anda kira chat itu tidak fitnah? Fitnah, teleponan. Iya. Modusnya konsultasi. Iya. Akhwatnya merasa cowok ini lebih paham agama, maka dijadikanlah dia sebagai tempat konsultasi. Apa Anda kira dengan Anda konsultasi tiap malam itu, cowok ke cewek, cewek ke cowok, itu Anda merasa Anda aman dari syaitan? Mustahil. Mustahil. Tidak mungkin, dengerin ini. Ada perempuan mau telepon laki-laki, modus konsultasi agama, kecuali ada rasa yang ada. Sebaliknya, tidak mungkin ada laki-laki mau chat akhwat perempuan
Bangunkan tahajud, ingatkan kajian, telepon dia, pastikan ya. Waktu flyer sudah ada dia WA, tabe ini flyernya Ustadz ya. 1 hari sebelumnya, jangan lupa di besok ya. Malamnya, paginya, subuhnya dia ingatkan lagi. Sebentar sore itu ukti acaranya ya. Kalau bisa duduk di depan, saya juga paling depan ya. Subhanallah. Sudah menjelang asar dia telepon, ada meki di masjid. Tidak mungkin kalau tidak ada rasa. Percaya sama saya. Ada itu titik 3 di WA toh? Titik 3. Gini. Toh? Caranya, kalau misal begitu toh, ada ini, anggaplah anggap nih contohnya, buka begini, toh, terus paling bawah ada itu tulisan blokir, toh? Serius kak? Itu paling selamat. Percaya. Jangan dibalas. Kalau dia sudah lebih 2 kali mengingatkan, dia ada rasa. Percaya, dia akan mengganggu antum. Ya, percaya. Dan kamu akan terhipnotis. Percaya sama saya. Tidak ada yang paling hebat dari laki-laki kecuali omongannya. Percaya. Dan itu yang paling gampang dia khianati. Percaya. Ya. Tidak ada yang paling hebat dari laki-laki kecuali omongannya. Dan yang paling gampang dia khianati itu. Makanya kenapa ijab qabul itu omongan? Kenapa? Karena laki-laki itu wa akhadna minkum. Makanya Allah mengatakan wa akhadna minkum, kami ambil dari perempuan itu untukmu laki-laki mitsaqan ghalidha. Minkum itu minkum, bukan minkunna, bukan untuk perempuan. Ijab qabul itu untuk laki-laki. Makanya ayah dengan suami. Perempuan nggak ada yang ngomong, ibunya nggak ngomong, istrinya nggak ngomong. Kenapa dia ambil dari laki-laki? Karena ayat Quran mengatakan kami ambil darimu wahai laki-laki mitsaqan ghalidha, kata-kata yang berat. Saya terima nikahnya 16 detik, saya pernah hitung itu. Saya pasang stopwatch, saya kasih nikah. Ya, dia minta saya jadi wali anaknya, saya kasih nikah di hadapan saya adik kelas saya sendiri. Saya yang ijab kabulkan. Saya pakai stopwatch 16 detik. Perkara 16 detik dibawa sampai mati, bayangkan ya. Jangan pernah percaya. Buka WA, masuk pengaturan, paling bawah ya, blokir, selesai ya. Mau saya kasih waktu sekarang? Iya, sudah. Saya cepat nih, blokir nih ya, tidak apa-apa ya. Akhwat dulu, silakan akhwat ya. Yang masih takut blokir dan dia sudah berada di kajian setan mentong. Kalau masih ragu-ragu, jin. Kalau dia takut sekali blokir, setan. Kalau berani blokir sekarang, saya tahu kalian pasti ada cowok yang seperti itu di kalian. Ada atau tidak? Jangan bohong, ada atau tidak? Ada. Coba blokir. Berani? Sudah? Sudah belum? Nah, akhwat ikhwan juga begitu. Berani nggak blokir? Orang yang paling kau target dia jadi istri, blokir sekarang, berani? Kalau masih ragu-ragu, makhluk, percaya sama saya. 4 tahun dijaga yang nikahi orang lain. Sakit itu, setahu. Pernah saya cerita itu yang mahasiswa Unhas dengan anak Unismu, pernah mi? Pernah belum? Sering. Masa tidak pernah dengar? Mahasiswa Unhas tinggal di Sudiang. Calonnya, ini sama-sama pacaran dari SMA. Calonnya lulus di Unismu. Oke? Tinggalnya di Cendrawasih. Tunggu dulu, ulang dulu. Laki-lakinya di mana tinggal? Sudiang. Di mana kuliah? Unhas. Oke. Yang pacarnya tinggal di mana? Tahu di Cendrawasih? Sana dekat Sadian Matu Angin dulu. Tahu ya? Tahu di Unismu? Alauddin. Unhas di mana? Perintis. Sudiang di mana? Salah, di planet Mars. sorry, saya mau tahu ada ada Sudiang di sini. Masalahnya kalau masuk ke Sudiang tuh kayak tidak keluar, tidak tahu kenapa susah sekali keluar dari Sudiang. Ya, apalagi jam macet begini, jangan lalu masuk Sudiang jam begini. Ya. Kalau tidak jam 9 baru Anda bisa keluar. Makanya 3 daerah saya takut sekali mengisi.
Antum tahu apa saja? Nah, nanti di akhir kita sebutkan ya. Pokoknya nomor 1 sudiang. Saya mau sudiang tapi habis subuh, sholat subuh. Makanya rata-rata jadwal yang sudiang itu saya terima subuh. Iya, alhamdulillah aman macet. Tapi kalau maghrib menyerah ke saya. Ya. Dia mahasiswa Unhas. Kalau dari sudiang ke Unhas 15 menit. Tapi begitulah karena memang sudah terbiasa pacaran. Dari Unhas, dari sudiang mestinya dia ke Unhas kuliah jam 8. Kalau dia jam 8 masuk, jam 7.15 dia jalan masih oke lah, setengah 8. Tapi karena ada yang dijemput, iya. Maka dia dari sudiang jam 6. Jam berapa? Jam 6. Kemana dulu? Cendrawasih. Deh pengalaman semua ini. Pernah kita dijemput begitu kah? Iya. Gojek, Grab itu dipesan baru datang. Iya. Tapi kalau pacar, iya, biar tidak dipesan datang. Datanglah dia kasihan jam 6 berangkat, tiba di Cendrawasih setengah 7, setengah jam perjalanan. Dari Cendrawasih dia berangkat lagi ke Unismu, antar dulu. Itu pun kalau langsung berangkat, kadang-kadang dia sampai di sana pacarnya belum selesai mandi, ditunggui jam 7 baru jalan. Berangkat ke Unismu setengah 8, jam macet-macetnya nih, barulah dia berangkat ke kampus. Setengah 8 dia jalan sampai Unhas jam 8 atau kadang-kadang dia telat setengah 9. 4 tahun istiqomah sekali. Nggak pernah terlambat. Pokoknya begitu terus rutinitas. Masya Allah. Dari masuk sampai lulus sama-sama. Laki-lakinya di Unhas, iya, Fakultas Komunikasi atau fakultas apa lupa saya. Yang jelas perempuannya kedokteran di Unismu. Subhanallah, bapaknya ini akhwat punya teman, anaknya baru selesai S2 dari Jerman, dokter. Dipanggillah ini anak perempuannya yang cuma satu-satunya karena 2 bersaudara, dia dengan adiknya laki-laki. Dipanggillah, dia bilang, "Nak, ada minggu depan selesai S2. Anak temannya bapak sama-sama suka main tenis. Ya, dulu sama-sama ada proyeknya macam-macam lah. Temannya bapak, nah S2 dari Jerman, jangan ditolak. Anaknya gagah, pintar." Apa kira-kira antum tahu di bayangan perempuan ini apa? Antum tahu laki-laki tonseng ini mau diceramahi. Kalian tahu apa di bayangannya ini akhwat? Iya. Karena dia ini cerita tahun berapa? 2013 kah 2014 ini kejadian. Apa di bayangannya? Di bayangannya cuman apa? Kalau anak S2 Jerman gagah, pasti insyaallah ya terjamin nasib saya. Tidak pikir panjang, tidak Tona sebutkan, Pak, tapi ada kode yang tiap jam 6 datang nih. Nggak, dia lupa kok, percaya sama saya. Kau kira kalau kau setia dan ada yang lebih kaya, siapa yang dia pilih akhwat? Orang kaya. Subhanallah. Ya. Saya bilang, jadi kok ikhlaskan? Mau milih apa Ustaz? Bapaknya. Terus saya bilang, minta kau uang ganti. Saya bilang, ganti apa? Bensin, gitu gitu. Uang bensin itu. Dia bilang, tidak mungkin Ustaz, malu-malu. Saya bilang, siapa tak mau jina ganti? Bilang, setengahnya mau Pak. Ya. Hitung itu dari Sudiang Cendrawasih. Tidak mau. Ya. Jadi tidak ada kesetiaan. Dengerin teman-teman, catat. Tidak akan ada kesetiaan. Tidak akan ada kesetiaan pada sesuatu yang diharamkan Allah. Tidak akan ada kesetiaan pada sesuatu yang diharamkan Allah. Semua hanya berujung pada hawa nafsu. Semua hanya berujung pada hawa nafsu. Jadi sesaat sekali itu, sesaat sekali. 4 tahun Anda kira lama, cepat bagi orang yang diambil pacarnya dinikahi orang lain. Ya. Terlalu cepat 4 tahun itu bagi orang yang hawa nafsu saja yang dia ikutkan dalam pacarannya. Menyesal ikhwan, percaya sama saya.
Saya tidak suruh akhwat jujur, saya tidak suruh ikhwat jujur, tidak usah angkat tangan di sini. Tapi yang sudah pernah hilang keperawanannya, hilang keperjakaannya gara-gara ditipu oleh pacarnya, dibawa ke hotel, diselesaikan di sana, naudzubillah, hawa nafsunya, pasti menyesal sekarang. Dan itu terjadi banyak. Tidak enak jadi sumpahi kalian satu-satu, tapi itu terjadi banyak. Saya ini, ikhwas sekalian, DM saya di Instagram. Makanya akhwat jangan berharap saya repost. Kalau mau di repost, tag Markas Hijrah atau Umfa Channel. Kalau pribadi saya tidak pernah repost perempuan. Even dia artis. Saya ini bina banyak artis. Dini Aminarti, Venita Aris, Tri Ari Untung, anak-anak musyawarah. Alisa, istrinya Dude. Saya bina mereka di musyawarah. Bahkan mereka WA saya kalau ada undangan. Tadi Mbak Dini WA Ustadz, ini ada undangan acara santri masuk pendaftaran santri baru. Dia WA saya. Dini Aminarti. Kalau di Instagram kita tidak pernah repost. Karena kita jaga. Dan tidak penting bagi saya, dan tidak penting mungkin bagi kalian merepost yang lawan jenis. Kita cukup lah. Kalau ada yang follow kita tidak apa-apa. Dia mau komen di komen kita, terserah dia. Kalau akhwat mau di repost punyanya, tag aja Umfa Channel. Umfa Channel kan staff, Markas Hijrah staff, Project Dakwah staff, boleh kalian tag. Tag saya boleh, saya jangan berharap di repost. Mungkin kalau ada ter-repost, mungkin itu nama laki-laki, kukira laki-laki. Karena teman-teman, dalam proses kehidupan ini, Anda harus sadar bahwa siapa yang menjaga dirinya dari yang diharamkan Allah, maka itulah orang-orang yang bisa istiqamah dalam kebaikan. Fitnah terlalu besar, saya kasih tahu, fitnah terlalu besar, kejam sekali dunia ini. Anda yang masih perawan, Anda yang masih perjaka, jaga. Ini yang dinamakan iffah. Dan Anda yang sudah terlanjur jatuh dalam dosa, taubat dan minta sama Allah, ya Allah, berikan kepada aku pertolongan agar engkau menutupi aib-aibku di masa lalu. Dan ya Allah, berikan kepada aku calon suami atau calon istri yang bisa menemaniku, dan pastikan mereka orang-orang yang bersih dari perzinahan, ya Allah. Hari ini mempertahankan keperawanan, mempertahankan keperjakaan, mempertahankan kesucian diri, itu sudah sangat amat sulit sekali. Semua cara-cara buat dosa banyak sekali. Maka saya sarankan teman-teman yang udah usianya 22 tahun, 23 tahun, 24 tahun, tidak harus selesai kuliah, tidak harus punya pekerjaan. Kalau Anda sudah merasa bisa menikah, menikah. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, ya ma'syarasy syabab, hadis Bukhari, ya ma'syarasy syabab, wahai anak-anak muda. Yang disapa Nabi anak muda. Sekarang saya tanya, Nabi menikah usia berapa? 25. Anda ini bukan Nabi. Zaman Nabi dengan zaman kita beda. Dulu nggak ada internet, sekarang internet di mana-mana. Dulu nggak ada hotel. Orang kalau berzina di mana? Nggak mungkin di padang pasir, teman-teman. Mikir, sekarang 100.000 orang bisa masuk hotel. Ada istilah short time. Yang kurang ajarnya anak-anak SMA pun dia bolehkan. Padahal itu ada aturan undang-undang. Nggak boleh ada anak SMA berpakaian sekolah dimasukkan ke hotel. Tidak ada surat bahwa dia sudah menikah. Dan itu banyak di Pengayoman, banyak di Panakukang. Saya pernah tegur 2 hotel, teman-teman. Kita mata-mata ini anak SMA mau kemana? Ke hotel. Saya tidak usah sebutkan nama hotelnya. Di daerah Pengayoman sana. Uang masuknya murah sekali, 150.000 bisa. Saya lihat, mau kemana itu anak SMA boncengan? Pakai seragam. Dan hari ini itu yang nyata, teman-teman. Ada seorang yang kerja di dinas pendudukan di Takalar, pernah tes. Ini nyata, teman-teman. Di salah satu SMA negeri di Takalar, 2017-an, kalau saya tidak salah ingat. Apa dia bilang? Ustadz, 3 SMA saya tes keperawanannya. Ini perempuan dulu, 3 SMA
80% Ustadz sudah tidak perawan. Anak kelas 3 SMA. Dia ambil sampel dari 3 SMA. Dia ambil interview dari anak-anak SMA kelas 3 SMA yang berbeda, dari laki-laki. Diajak, di konseling, ditanya, dibuat jujur, pokoknya di healing dia ini anak sampai dia ngaku 70% laki-laki tidak perjaka. Ini takalar bos. Bagaimana Makassar?